Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya, Bapak Atta, pada pembelajaran mata pelajaran baru, yaitu media informasi dan konten bagi pendidikan agama Islam. Walaupun saya di sini masih training dan kita masih melakukan pembelajaran secara online, tetapi video pembelajaran yang akan saya buat sebagai dasar kita belajar di kemudian hari dari banyak pertemuan akan memberikan gambaran terkait sebenarnya kita ini belajar apa saja sih, teman-teman. Sebelumnya kalau teman-teman sudah baca informasi yang saya sebarkan di grup WhatsApp teman-teman semalam ya, ada mata pelajaran baru yang ada di sekolah kita karena sekolah kita mengusung teknologi, mengusung tema teknologi, media informasi, dan perkembangan zaman, maka mata pelajaran media informasi dan konten pendidikan agama Islam adalah salah satu hal yang diunggulkan untuk saat ini dan akan dikembangkan untuk di kemudian hari. Nah, teman-teman pasti tahu apa itu konten, apa itu media, apa itu informasi. Sebelum teman-teman nanti akan mencari tahu sendiri di Google, paling tidak ada yang bisa kita sharing di sini. Malam nanti kan kita akan bertemu melalui Zoom Apps ya. Kemarin kita sudah setujui bahwasanya pembelajaran kita akan dikerjakan untuk pertemuan itu kurang lebih setelah maghrib. Nah, jadi video pagi ini akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pembelajaran dasar pada mata pelajaran baru kali. Media informasi seperti yang kita ketahui, ada televisi, ada radio, ada koran, bahkan sekarang ada yang namanya smartphone. Kita ketahui smartphone memiliki banyak aplikasi yang mana kita bisa melihat banyak sekali informasi yang berwujud konten di dalamnya melalui banyak aplikasi. Seperti kita tahu sendiri ada aplikasi YouTube, ada aplikasi TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, lalu ada Google Chrome yang bisa kita gunakan untuk melihat banyak informasi. Termasuk kalau kita mau melihat gambar, poster, dan hal lain sebagainya, kita bisa menggunakan aplikasi bernama Pinterest. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu pada zaman dahulu sebelum pandemi, sebelum pandemi kayaknya udah lama banget ya. Sebelum pandemi yaitu tahun 2019, 2018 dan sebelumnya banyak sekali media-media yang kita lihat itu bertebaran di jalanan seperti poster, baliho, brosur promosi dan hal lain sebagainya. Saya membawa beberapa contoh media informasi, ada juga yang termasuk di dalamnya memuat konten ya pastinya, yang dulu sering bertebaran di mana-mana. Kalau ini adalah promosi motor seperti ini. Ini malah jatuh. Mohon maaf. Ini adalah media informasi, konten yang berisi konten. Ini adalah media informasi yang berisi konten. Dan semua yang ada di sini, ini semua adalah media informasi yang berisi konten, di mana pada intinya hal yang ada di sini berupa poster yang dituangkan pada selembar kertas yang memuat konten. Kita bisa bedah sekarang. Media informasinya apa? Medianya brosur ini. Brosur atau poster dengan kualitas yang bagus, dengan banyak sekali gambar-gambar yang ada di dalamnya. Lalu kontennya apa? Nah, kontennya yang ada di sini teman-teman. Kontennya ada. Kalau kita berbicara ini adalah informasi motor, maka kita bisa melihat nih, nama motornya apa? Ini Vespa S. Ternyata ada gambar Vespanya di sini. Lalu kita balik, isi kontennya apa saja? Ada fasilitas yang didapat dari sini. Lalu ada berapa cc, mesinnya seperti apa, kapasitasnya berapa, daya maksimumnya apa, suspensi belakangnya berapa, rem depannya cakram berapa, jarak sumbu rodanya berapa milimeter, warnanya apa aja, dan informasi-informasi yang bisa kita dapatkan melalui sosial media mereka. Nah, dari hal yang kita lihat, ini adalah salah satu contoh media informasi yang kita sering temukan dahulu sebelum adanya pandemi COVID-19 yang mulai menerjang kita itu pada tahun 2020. Semenjak 2020, semua bentuk media informasi dan konten di dalamnya sering kali, bahkan mungkin hampir 80% sekarang dituangkan melalui media digital. Nah, media digital itu apa sih teman-teman? Ya saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Tapi mungkin karena ini sebagai dasar awal, jadi tidak ada salahnya kita kupas sedikit beberapa hal mengenai media digital
yang nanti akan kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam. Contoh, kita ambil contoh yang tadi ya. Misalkan ini, kita ambil contoh yang warna lain ya. Oh, ini tadi sudah. Ini juga sudah. Terus kita coba pakai. Oke, ini. Nah, ini. Di sini ada teman-teman bisa lihat, ini ada Vespa Sprint S, salah satu terobosan Vespa yang sekarang banyak digunakan ya. Termasuk mungkin teman-teman juga pakai, kabari bapak kalau mau pesan mori bareng-bareng atau mau touring bareng-bareng ya. Nggak bercanda. Jadi begini, ini kita lihat dalam bentuk kertas. Ketika ini saya masukkan ke dalam HP teman-teman kalian, lalu teman-teman melihat ini melalui sosial media, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui YouTube, dan hal lain sebagainya, maka itu bisa disebut dengan media informasi yang memuat konten digital. Jadi pada intinya segala sesuatu yang ada di dalam jaringan internet bisa kita katakan sebagai konten digital jika itu memuat sebuah informasi, dan juga media yang digunakannya berupa seperti handphone, laptop, atau layar TV teman-teman untuk menampilkan apa yang teman-teman cari dalam internet, kurang lebih seperti itu. Nah, terus lalu ada pertanyaan, kaitannya apa dengan pendidikan agama Islam? Apa sih kaitannya konten media informasi, konten digital, dan hal lain sebagainya ini dengan pendidikan agama Islam? Ada nggak sih keterkaitannya? Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman tanya, apa sih keterkaitannya antara konten digital ini dengan pendidikan agama Islam? Oke, saya kasih contoh. Pendidikan agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah ini yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Kalau teman-teman mempelajari itu dengan guru lain tentunya ya, kurang lebih teman-teman akan seperti ini. Teman-teman berada di kelas, di Zoom, guru memberikan presentasi melalui PowerPoint, atau bahkan guru hanya membacakan buku di depan layar kamera. Ini sangat membosankan teman-teman. Sehingga terobosan terbaru sekolah kita agar semua itu bertindak kreatif. Saya beri contoh. Contoh gampangnya, ketika kita mengkoneksikan antara pendidikan agama Islam dengan yang namanya konten digital, dengan media informasi. Kalau kita sudah tahu nih, medianya apa? Medianya yang pertama handphone, yang kedua atau smartphone ya, kita sebut smartphone biar lebih keren gitu. Yang kedua laptop, komputer, PC, yang mana semua terhubung melalui jaringan internet dan bisa kita gunakan baik itu online secara jaringan internet tadi atau sudah terunduh secara offline. Nah, misalkan di sini saya ada sebuah buku yang berjudul Pintu-Pintu Hikmah. Nah, Pintu-Pintu Hikmah ini, ketika buku ini berada di tempat saya, maka teman-teman yang ada di sana nggak bisa baca, karena bukunya ada di tempat saya. Misalkan saya buka pun ini kepada teman-teman seperti ini, teman-teman pasti akan malas untuk membacanya. Karena apa? Karena teman-teman hanya melihat secara monoton. Ada ratusan halaman. Oke, kalau misalkan kita sebarkan lewat PDF, emangnya PDF bisa menjamin teman-teman mau baca sampai selesai? Nah, misalkan dari problem seperti itulah kita ingin mewujudkan bagaimana kreativitas dari materi-materi besar ini kita kemas dalam sebuah konten digital yang sangat menarik. Selain itu apa, Pak? Selain itu misalkan saya memegang The Holy Quran, ya, saya memegang Al-Quran di sini. Al-Quran yang sangat bagus, Al-Quran sangat mulia, Al-Quran yang sangat baik. Mohon maaf ketika saya banyak dosa, tapi malah justru memegang Al-Quran. Insya Allah saya bertobat pada Allah, saya mohon maaf. Oke. Nah, dalam Al-Quran ini banyak sekali memuat pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Kalau misalkan saya contohkan ke teman-teman sekalian, di depan Zoom atau di depan video ini, saya bukakan salah satu ayat seperti ini kepada teman-teman, lalu teman-teman membaca artinya, teman-teman membaca Arabnya tanpa jelas sedikit pun, nanti teman-teman gak enak. Teman-teman ada sebuah nasihat misalkan tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Silahkan baca ini di layar, gak enak. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu adalah dengan membuat poster seperti ini. Nah, dari poster itu, teman-teman nanti langsung paham. Oh, ternyata kita sedang membahas headline, tagline kita adalah tentang puasa. Nah, dari sini teman-teman insya Allah sudah mulai paham lah ya. Bagaimana cara keren untuk belajar itu sekarang bisa dengan kreativitas.
Tidak monoton seperti membaca buku 150 halaman, menulis kesimpulan, menyampaikannya, menulis jawaban, mengumpulkan jawaban itu. Tidak. Sekarang sudah nggak seperti itu, teman-teman sekalian. Sekarang teman-teman bisa, ketika teman-teman membaca buku seperti ini tadi, misalkan ada ratusan halaman di sini, total kurang lebih ada 209 halaman di dalam buku Pintu-Pintu Hikmah ini. Lalu salah satu tema yang ada di sana saya tuangkan dalam bentuk poster seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Kita buat konten Pintu-Pintu Hikmah. Sebutkan 7 pintu hikmah. Apa di sini? Kita sebutkan. Kita buat gambar yang menarik. Kita kasih gambar pintu. Kita susun dengan konten yang menarik. Nah, dari sini kita ubah, kita gunakan secara digital di HP teman-teman sekalian, lalu kita upload di sosial media kita untuk menebarkan kebaikan. Pendidikan agama Islam bukan selalu monoton kita belajar di kelas, tidak selalu monoton kita membaca buku, tidak selalu monoton kita menghafalkan teks, tetapi pendidikan agama Islam zaman sekarang bisa kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk membagikan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu, ingatan, pengingat kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Guru dan teman-teman murid yang saya sayangi, lalu memberikan semacam hal yang lebih fresh untuk dipandang mata. Karena apa? Karena dari konten itu kadang menimbulkan semangat dalam diri kita untuk membuat konten juga. Nah, nanti pada mata pelajaran ini teman-teman semuanya akan saya ajari, akan belajar bareng-bareng saya untuk membuat konten yang menarik, untuk membuat desain yang menarik, untuk menggunakan media informasi semaksimal mungkin, semanfaat mungkin untuk menebarkan kebaikan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya ini adalah video yang bisa dibilang cukup panjang, cukup singkat, tapi ini sebagai sebuah dasar untuk informasi teman-teman nanti untuk belajar 1 semester dengan Bapak. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat di grup atau di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ketika pertemuan atau akan saya balas di sana. Baiklah, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa untuk selalu taat protokol kesehatan, saling menjaga jarak, dan menjaga kebersihan, terutama menggunakan hand sanitizer, serta hindari kerumunan di luar ya. Teman-teman, dalam pembelajaran online, ingat, yang paling utama adalah keseriusan, keistiqomahan, dan kejujuran. Dengan ketiga hal itu, insya Allah, meskipun kita belajar secara jauh lewat video seperti ini, teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan, dan saya bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan. Sehingga kita saling paham, sehingga kita saling tahu, ya kita bisa saling memahami. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.